Pada suatu masa di dataran tinggi Jawa Barat, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Kuta Tangguhan. Dipimpin oleh Prabu Swarnalaya yang bijaksana dan permaisurinya, Ratu Purbamana. Kerajaan ini dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan. Namun, di balik kemakmuran tersebut, ada satu hal yang membuat raja dan ratu merasa hampa. Mereka belum dikaruniai seorang anak. Suatu malam yang penuh dengan bintang, seorang nujum istana mengungkapkan rahasia kelam yang tersembunyi di balik ketidakmampuan raja untuk memiliki keturunan. Prabu Swarnalaya telah melanggar pantangan kuno dengan berburu rusa di Gunung Mas, yang setiap rusa yang dibunuhnya menjadi simbol hilangnya satu keturunan. Dengan hati yang penuh penyesalan, raja memulai perjalanan spiritual yang penuh rintangan untuk menebus kesalahannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kisah yang penuh dengan keajaiban, penebusan, dan pelajaran berharga yang akan mengubah nasib kerajaan dan melahirkan legenda yang dikenal sebagai Telaga Warna. Temukan bagaimana kemarahan alam dan cinta tanpa syarat dari rakyat Kuta Tangguhan berperan dalam membentuk takdir kerajaan ini dalam cerita yang menakjubkan dan mengharukan ini. Di Jawa Barat ada sebuah tempat wisata alam yang indah dan dikenal sebagai Telaga Warna. Lokasi tepatnya berada di puncak Cisarua dan masuk di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Konon, Telaga Warna adalah bekas istana yang tenggelam dari kerajaan Kuta Tangguhan. Lokasi tepatnya berada di puncak Cisarua dan masuk di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Konon, Telaga Warna adalah bekas istana yang tenggelam dari kerajaan Kuta Tangguhan. Legenda Telaga Warna adalah salah satu cerita rakyat dari Jawa Barat yang menceritakan asal-usul dari sebuah telaga yang indah dan penuh warna. Di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Kuta Tangguhan yang dipimpin oleh Prabu Swarnalaya. Raja ini memerintah dengan didampingi oleh permaisurinya yang cantik, Ratu Purbamana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini makmur dan sejahtera. Namun, kebahagiaan Prabu Swarnalaya terasa kurang lengkap karena setelah lama menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setelah mendapat nasihat dari seorang nujum istana, diketahui bahwa penyebab mereka tidak memiliki keturunan adalah Prabu Swarnalaya yang melanggar pantangan berburu rusa di Gunung Mas. Menurut nujum, setiap rusa yang dibunuh menjadi simbol hilangnya satu keturunan dari raja. Merasa bersalah, Prabu Swarnalaya memutuskan untuk melakukan pertapaan pada malam bulan purnama di sebuah gua kecil di Gunung Mas tanpa diketahui siapapun dan melepaskan semua atribut kerajaannya. Setelah melewati berbagai rintangan, Prabu Swarnalaya akhirnya kembali dari pertapaannya. Beberapa bulan kemudian, usaha Prabu Swarnalaya membuahkan hasil. Ratu Purbamana dinyatakan mengandung dan 9 bulan kemudian, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Dewi Kuncung Biru. Putri ini tumbuh menjadi anak yang sangat cantik dan gemar bersolek dengan perhiasan mahal. Kedua orang tuanya memanjakannya dengan harta dan kasih sayang yang melimpah, membuat Dewi Kuncung Biru menjadi sangat manja. Suatu hari, menjelang ulang tahunnya, Dewi Kuncung Biru meminta agar tiap helai rambutnya dihiasi dengan emas dan permata. Permintaan ini membuat Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana terkejut dan menolak keinginan tersebut karena tidak masuk akal. Dewi Kuncung Biru marah dan kesal karena keinginannya tidak dikabulkan. Mendengar kemarahan Dewi Kuncung Biru, rakyat tergerak untuk menyumbangkan harta mereka sebagai hadiah untuk sang putri. Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana terharu dengan cinta rakyat kepada putrinya dan menggelar pesta meriah sebagai rasa terima kasih. Ketika melihat kotak berisi perhiasan dari rakyat,
Dewi Kuncung Biru kecewa karena tidak seindah yang ia harapkan. Dengan sombong, ia melempar kotak tersebut dan isinya berserakan di lantai. Alam pun murka atas sikap Dewi Kuncung Biru. Tiba-tiba gemuruh datang diikuti hujan dan badai. Tanah di sekitar istana terbelah, diikuti dengan air bah yang menenggelamkan seluruh kerajaan. Setelah hujan reda, kerajaan Kuta Tangguhan menghilang dan digantikan oleh sebuah telaga dengan ikan-ikan berwarna-warni. Lokasi ini kemudian dikenal sebagai Telaga Warna. Demikianlah kisah legenda Telaga Warna. Sebuah cerita yang penuh dengan kebijaksanaan dan keajaiban dari tanah Jawa Barat. Dari kisah ini, kita belajar tentang pentingnya menghargai alam dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan kita. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.